Selamat pagi semua, salam sehat. Pada hari ini kita akan memasuki perkuliahan minggu terakhir. Eh, Judulnya Reliability yang bagian 2 ya, Live Testing Plan. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat gambar ini ada lampu ya digantung-gantung ya. Kalau Anda pergi belanja atau beli lampu ke S Hardware atau ke counter Philips ataupun merek lain gitu ya, Anda akan bisa melihat bahwa mereka menggaransi atau menjamin bahwa lampu tersebut tetap dapat berfungsi ya, menyala, ada yang sampai setahun, ada yang 2 tahun. Nah, bagaimana mereka menentukan umurnya lampu tersebut gitu ya. Nah, itu sudah bagian masuk ke dalam reliability. Jadi, reliability itu pada kasus ini orang bisa memprediksi umur sebuah benda kapan dia berfungsi pada waktu T tertentu, misalkan T sama dengan 5.000 jam, berapakah reliability-nya ya. Angkanya 0 sampai 1 ya. Begitu. Jadi kasus ini apa itu live testing plan ya? Kita mengobservasi satu kelompok sampel ya, satu buah sampel ya. Dalam satu buah sampel itu ada berbagai macam item yang kita cek. Nanti kita akan tes dalam ada 2 metode, ada 3 metode sebenarnya. Yang paling utama itu ada 2 metode. Metode pertama itu dengan cara semua, contohnya lampu ya, lampunya dihidupkan. Misalkan kita bilang dari 5 ini ada 2 lampu yang mati, kita stop pengujian kita, lalu kita hitung. Jadi misalnya lampu pertama mati, pada T sama dengan 1000, lalu pada T sama dengan 4000 mati lampu kedua. Ya, misalkan kita ambil saat lampu kedua mati kita berhentikan tes. Lalu kita bisa hitung ya, umur pakainya kira-kira berapa. Atau dengan cara waktu, misalkan dengan lampu ini kita hidupkan semua, kita tunggu sampai waktunya 1000 jam gitu ya, atau 2000 jam atau 5000 jam, tergantung dari kita mau ambil waktunya, lalu nanti kita lihat ya, lampunya seperti apa ya. Jadi determined by lampu mati atau determined by time. Gitu. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat tahapan prototype ya. Saat orang melakukan prototyping, uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik, seberapa reliable lampu yang mereka desainnya, apa pompa ataupun produk yang lain. Gitu. Nah, dia diuji harusnya di kondisi di mana kondisi tersebut menyerupai saat nanti benda atau lampu tersebut akan beroperasi. Contohnya lampu LED atau lampu CFL ini ya. Kan akan dipasang dalam rumah, artinya diuji dalam kondisi seperti di rumah. Ingat definisi reliability pada minggu kemarin ya. Oke, di sini kita bahas ada 3 tipe dari pengujian. Tipe pertama, failure terminated test. Jadi pengujian yang diberhentikan karena ada yang failure. Jadi misalkan tadi lampu, kita ambil pada failure kedua, kita berhentikan pengujian. Itu yang masuk ke dalam failure terminated test. Lalu yang kedua, time terminated test. Jadi dari awal kita sudah melakukan, dari segi waktu bagaimana gitu ya. Jadi kita tes, lakukan. Lalu yang berikutnya yang terakhir, sequential reliability testing. Ini tidak ditetapkan target di awal. Jadi misalkan kalau di nomor 1, 2 lampu putus, kita berhentikan. Kedua ini waktunya kita berhentikan. Kalau ini enggak ya, jadi tergantung kondisi dari pengujian, kapan diberhentikannya. Nah, nanti kita banyak di fokus yang 1 dan 2 ya. Lalu pada masing-masing tes ya, 1, 2, atau 3, bisa dilakukan dengan cara mengganti lampunya saat lampu itu putus ya, atau kita nggak ganti. Jadi misalkan gini,
tadi lampu ada 5 ya. 1, apa ini tulis apa ya? Lampu ya. 1, ini lambangnya 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan pada saat ini kita ambil yang pakai failure terminate test gitu. Misalkan kita uji misalkan kalau lampu kedua mati, maka kita berhentikan tes. Jadi misalnya gini, lampu nomor 2 ini mati. Ya, pada time 1000. Lalu ini diganti lampunya dengan lampu yang baru. Ya, sampai lampu yang keduanya, ini misalnya lampu 3 lalu mati di 2000. Saat di 2000 mati, baru kita berhentikan prosesnya. Nah, begitu maksudnya ya. With replacement or without replacement. Jelasnya nanti kita gambarkan. Nah, ini sedikit tadi gambar apa sih mengenai garansi ya. Kalau kamu beli ke toko elektronik ya, dikatakan bahwa bergaransi 10 tahun. Ada yang bilang bergaransi 1 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, itu kamu harus baca dulu tanda bintangnya karena umumnya mereka pakai pengujian itu tidak benar-benar 10 tahun, jadi diekstrapolasi. Nah, ditulis biasanya di bawahnya, standarnya biasanya 1 hari itu dihidupkan hanya 3 jam. Jadi mereka bisa hemat berapa hari gitu ya, dalam 1 hari bisa jadi dianggap berapa hari real. Jadi misalkan tiap 3 jam hidup mati gitu ya, lalu dia uji seharinya itu 3 jam hidupnya. Jadi artinya umurnya ini bukan 10 tahun lagi atau bukan setahun lagi. Ya tergantung kamu, kalau kamu pakainya sehari itu 6 jam, artinya paling 5 tahun gitu. Kalau di misalkan merek tertentu ya, dia bikin 2 tahun, kalau kamu pakai lebih berat bebannya, 2 kali lipat ya umurnya setengah gitu. Gitu ya. Lalu masuk ke topik pertama. Jenis pertama, failure terminated test. Ya, ini ada gambar menarik. Ini sebenarnya bukan hanya pada lampu, bisa juga pada elektronik yang lain, misalkan peralatan mesin cuci, ya, pada motor, mobil, elektronik, gadget ya, itu semua diuji. Masing-masing ada umurnya. Nah, pada failure terminated test, tes di-terminated atau diberhentikan saat a pre-assigned number, jadi angka yang udah ditetapkan, misalnya tadi 2 atau 3. Jadi misalnya di assign 3 bahwa 3 yang failure, artinya pada saat failure ketiga kita berhentikan eksperimennya. Ya. Pada sampel yang sudah kita pilih. Apakah kita terima lot tersebut atau tidak, itu tergantung daripada accumulated test time. Jadi misalnya kita punya satu lot, isinya lampu semua gitu ya. Lalu kita mau ngecek, ini lot lampu ini bagus atau tidak. Nah, caranya kita ambil sampel, lalu ambil sampel tersebut, kita tetapkan terminated testnya, misalkan 3, ya, maka kita tes sampai lampu mati ketiga. Lalu kita hitung, ya, umur dia berapa gitu. Ya. Jadi nanti kita ngitung estimasi dari theta ya, atau umur dari benda yang diuji. Parameternya nanti kamu bisa lihat ada parameternya, itu ada N, sample size, lalu R, angka yang sudah ditentukan dari awal, misalkan angkanya 3 atau 4 atau 5, lalu C, stipulated mean life, jadi rata-rata dari umur yang diharapkan gitu ya. Lalu kita bisa estimasi rata-rata umurnya dengan rumus theta head sama dengan T head dibagi dengan R ya, atau R. Kita akan menerima lot tersebut kalau theta head lebih besar daripada C. Theta head ini
umur yang kita hitung, kita estimasi, lalu C itu yang kita tetapkan tadi ya. Pengen tahan 1000 jam. Nah, ini yang 1000 jam itu. Harus diukur, dapat 1500, artinya kita terima kan ya. Lalu kita lanjutkan, ini saya mau terangkan lebih detail lagi. Bisa kita ambil sampel size atau N kecil sama dengan 7. Ya, lalu kita assign bahwa pada failure yang ketiga kita berhentikan tes. Lalu ini bersamaan sebenarnya lampu-lampunya hidup ya. Pada T sama dengan 0, lalu pada saat T sama dengan T2 ini maksudnya lampu kedua gitu ya. Mati mati untuk lampu pertama, mati di sini. Ya. Lalu ini yang without replacement test, jadi kita nggak ganti lampunya atau mesinnya. Lalu mati, ini bersamaan ada jalan ya sebenarnya. Lalu pada saat ini T sama dengan 1 ini lampu mati kedua. Tes kita berhentikan belum, kan tadi kan bilangnya 3. Lalu pada tes ketiga, pada lampu yang mati ketiga atau mesin mati yang nomor 3, yang ketiga mati ya. Ini pertama, kedua, ketiga. Lalu tes diberhentikan ya. Ini yang lain hidup lancar terus ya. Jadi pada saat T sama dengan pada T3 ini, lampu yang lain atau mesin lain masih hidup. Tapi harus diberhentikan tesnya. Nah, ini. Dari sini ke sini kita bisa ukur waktunya. Ini yang namanya failure terminated test untuk without replacement test. Jadi kita tidak menggantikan bendanya ya. Yang sedang diuji udah mati atau rusak ya sudah biar aja. Kalau kita lihat yang berikutnya dengan replacement test. Jadi sama kayak lampu pertama mati, lampu kedua mati. Nah, itu lampu pertama saat dia mati diganti lagi lampu yang baru. Lalu mati yang berikutnya diganti juga dengan lampu yang baru. Lalu mati yang nomor 3 baru diberhentikan prosesnya. Gitu. Ya. Jadi jelas ya, failure terminated test untuk yang without replacement dengan yang replacement. Lihat, ini nggak diganti, ini diganti. Nah, ini ada gambar contohnya ya. Ini nanti saya posting gitu videonya. Jadi misalkan orang mau menguji seberapa kuat pintu engsel pintu ini. Kan nggak mungkin kan, masa dipasang lalu nunggu 10 tahun baru diuji ambil datanya. Jadi pintu ini ada alat gitu, ditutup, membuka, tutup, buka gitu ya. Dilakukan begitu berulang-ulang, sehari bisa mungkin berapa ribu kali. Jadi dipercepat ya. Nanti ada istilahnya accelerated. Kita nggak belajar di sini, ya, tapi sebenarnya pada prinsipnya sama. Oke. Rumus-rumus mulai ya. Kita punya R, itu pre-assigned number of failure. Jadi kalau misalnya tadi R-nya kasus tadi berapa? 3 ya. N sample size berapa tadi tuh? Kalau kita balik ada berapa itu sample size-nya? Ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7 ya. 7. Lalu failure terjadi pada saat T pertama, T kedua, dan sampai ke T ke R. Kalau kasus tadi kan ada 3 ya. T1, T2, dan T3. Accumulated life for the test item without replacement. Nah, ini yang tanpa penggantian yang sebelah kiri tadi. Ini rumusnya. TR sama dengan sigma dari T ke I. Ya, lampu mati nomor 1, lampu mati nomor 2, lampu mati nomor 3 itu dijumlahin. Ditambah sisanya. Sample size kurang R kan? Dikali TR. TR-nya waktu yang paling terakhir. Pada T sama dengan 3. Dapat angka TR-nya. Nah, kalau yang dengan replacement, sedikit berbeda ya. TR sama dengan N dikali T paling terakhir. Ya, jadi dia yang awal-awal tuh dianggap tetap hidup, jadi karena diganti. Arti ya. Lalu
kita punya angka estimasi umurnya, jadi kita bilang, "Oh, kita pengen 1000 jam, pengen 2000 jam."